Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Nabina wa habina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikannya kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarga, sahabat, dan para pengikutnya, dan yang mana mudah-mudahan kita termasuk ke dalam pengikut beliau yang istiqomah menjalankan sunnahnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada hari ini kita masih dapat diberikan kesempatan untuk berkumpul di Masjid An-Nur ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita di pagi hari ini, yaitu yang pertama melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan yang kedua insya Allah dilanjutkan dengan kewajiban kita dalam menuntut ilmu. Alhamdulillah pada pagi hari ini telah hadir bersama kita yang kita muliakan Al-Ustadz Muhammad Anik LC MPDI, yang akan menyampaikan tausiahnya dengan mengambil tema ghibah, bahaya, sebab, dan terapinya. Baik, untuk itu kepada Al-Ustadz Muhammad Anik LC MPDI dipersilahkan untuk menyampaikan tausiahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Faqala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Hadirin hadirat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah. Kita dihimpun oleh Allah dalam rumah Allah yang mulia, di Masjid An-Nur yang kita cintai bersama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala hadirkan keberkahan yang besar di dalam masjid yang kita cintai ini. Dan alhamdulillah Allah himpun kita juga dalam majelis yang sangat mulia, yaitu majelis ilmu, majelis yang keutamaannya begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya yang panjang, innalillahi malaikatan sayyaratan hudlan. Allah itu memiliki malaikat-malaikat yang tugasnya berkeliling. Yatatabba'una majalisaz dzikr. Mereka mencari-cari majelis yang di dalamnya terdapat zikrullah. Majelis ilmu seperti yang kita selenggarakan pagi hari ini adalah majelis zikrullah. Fa idza wajadu qa'adu fihim. Fa idza wajadu majlisan fihi dzikrun qa'adu fihim. Ketika para malaikat itu mendapati majelis yang di dalamnya terdapat zikrullah, para malaikat itu turun ke dalamnya, duduk bersama manusia yang hadir di majelis tersebut.
fahaffu bi ajnihatihim wa mala'u ma bainahum wa baina sama'id dunya. Para malaikat itu kemudian membentangkan sayapnya sehingga mereka memenuhi antara orang-orang yang hadir di situ hingga ke langit dunia. Maka majelis seperti pagi hari ini tidak hanya dihadiri oleh manusia, tapi juga dihadiri oleh para malaikat. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa idza tafarraqu araju ila sama." Ketika para majelis itu telah selesai, maka para malaikat kembali naik ke langit. Fasa'alahumullahu wa huwa a'lam. Maka Allah bertanya kepada para malaikat, padahal Allah lebih tahu. Allah tidak dalam rangka mencari tahu, tapi memang Allah menghendaki bertanya. Maka Allah berkata, "Min aina ji'tum?" Dari mana kalian datang? Para malaikat itu menjawab, "Ji'na min indi ibadikas salihin." Kami datang dari sisi hamba-hambamu yang salih. Yusabbihunaka wa yahmadunaka wa yukabbirunak. Hamba-hambamu itu bertasbih kepadamu, bertahmid kepadamu, dan bertakbir kepadamu. Wa yas'alunak, dan hamba-hambamu itu memohon kepadamu. Maka Allah bertanya, "Wa madza sa'alu?" Apa yang hamba-hambaku itu minta? Kata para malaikat, "Hum yas'aluna jannatak." Mereka memohon surgamu. Maka Allah bertanya, "Wa hal ra'au jannati?" Apakah hamba-hambaku itu sudah pernah melihat surgaku? Kata malaikat, "Belum." Lalu kata Allah, "Fa kaifa idza ra'au jannati?" Bagaimana kalau hambaku itu sudah pernah melihat surgaku? Jadi belum pernah melihat saja, mereka sudah begitu merindukan surga, memohon kepada Allah surga. Bagaimana kalau sudah pernah melihat? Lalu para malaikat bercerita, "Wa yastajirunak." Hamba-hambamu juga mohon keselamatan kepadamu. Maka Allah bertanya, "Mimmastajaru?" Dari apakah hamba-hambaku itu minta keselamatan? Kata para malaikat, "Min narik." Dari nerakamu. Maka Allah bertanya, "Wahal ra'au nari?" Apakah hambaku sudah pernah melihat nerakaku? Para malaikat menjawab, "Belum." Maka Allah bertanya, "Wa kaifa idza ra'au nari?" Bagaimana kalau hambaku sudah pernah melihat nerakaku? Lalu kata para malaikat, "Wa yastaghfirunak." Hambamu itu juga memohon ampunan kepadamu. Maka Allah kemudian menyatakan, "Qad ghafartu lahum." Qad ghafartu lahum wa a'taituhum ma sa'alu wa ajartuhum mimmastajaru. Wahai para malaikat, saksikan, aku telah ampuni seluruh hambaku itu. Aku telah berikan kepada mereka apa yang mereka minta, dan aku selamatkan mereka dari perkara yang mereka meminta keselamatan kepadaku. Maka orang yang menghadiri majelis ilmu pahalanya besar di sisi Allah. Mereka mendapatkan ampunan Allah, mereka dijamin surga Allah, dan mereka dijamin selamat dari nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu menarik, para malaikat itu bercerita, disebutkan di penghujung hadis ini, "Ya Rabb, fihim unasun khatta." Ya Allah, di tengah-tengah mereka terdapat hambamu yang banyak melakukan dosa. Marra bihim fajalasa. Dia tidak sengaja lewat majelis itu, maka dia pun duduk bersama mereka. Maka apa jawaban Allah? Walahu ghafartu.
kepada orang yang seperti itu pun aku berikan ampunan. Hum qaumun la yashqa bihim jalisuhum. Mereka itu adalah kaum yang siapapun duduk bersama mereka tidak akan pernah merugi. Ini mulianya majelis ilmu. Maka hadir di majelis ilmu ini keutamaannya besar. Meskipun terkadang kita tidak faham apa yang disampaikan, terkadang bahkan ngantuk, tapi sekalipun begitu keutamaannya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak mendapatkan ampunan Allah. Nah, hanya saja saya selalu ingatkan, ya, ngantuk ini nular. Kalau sebelahnya sudah ngantuk, ya, tidak lama sebelahnya menyusul. Terakhir ustadznya pun ikut ngantuk. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ada kisah menarik, ya, seorang ulama di Arab Saudi, ya, Syekh Ibnu Utsaimin, ketika ada orang yang hadir di majelis beliau. Orang itu ditanya, karena kelihatan dari wajahnya dia tidak faham. Ya, jadi orang faham tidak faham itu terlihat dari wajahnya. Tapi yang di sini ini wajahnya faham semua, Pak. Maka ditanya, hal fahimta, apakah kamu faham? Dia menjawab, la, enggak faham. Kata Syekh, lalu apa gunanya kamu duduk di majelis ini? Maka dia menjawab penghujung hadis tadi, hum qaumun la yashqa bihim jalisuhum. Orang-orang yang hadir di majelis ilmu itu, siapapun yang duduk bersama mereka tidak akan pernah merugi. Paling tidak ikut mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Makanya karena keutamaan majelis ilmu ini besar, luangkan waktu, sabarkan hati untuk bisa menghadiri majelis ilmu. Jamaah dimuliakan oleh Allah, tema kajian subuh pagi hari ini adalah al-ghibah, khatruha wa asbabuha wa ilajuha. Ghibah, bahayanya, sebabnya dan juga terapinya. Sebuah tema yang penting untuk menjadi renungan kita bersama. Apa sebabnya? Pertama, karena ini adalah dosa yang besar, yang mengerikan dampaknya, tapi dianggap oleh sebagian manusia sebagai perkara yang biasa. Bahkan seseorang menjadikan sebagai rutinitasnya, padahal ini dosa yang sangat berbahaya. Kedua, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mengapa tema pagi hari ini penting? Karena kita sudah mendekati Ramadan. Berapa hari lagi Pak Ramadan? Ya, hanya tinggal menghitung hari. Di antara dosa yang membuat ibadah puasa kita rusak nilainya adalah dosa ghibah. Maka banyak orang puasa tapi hanya mendapatkan lapar dan dahaga, tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya. Itu sebabnya diantaranya adalah dosa yang satu ini. Apa itu ghibah? Rasulullah di dalam hadisnya mengatakan, atadruna mal ghibah? Tahukah kalian apa itu ghibah? Maka sahabat dengan tawaduk menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Maka Rasulullah kemudian menjelaskan jawabannya. Jadi ini salah satu metode pendidikan, tanya jawab. Rasulullah bertanya, Rasulullah yang menjawab. Dzikruka akhaka bima yakrah, yaitu kamu membicarakan tentang saudaramu saat saudaramu tidak ada di hadapanmu
dengan pembicaraan yang kalau saudaramu mendengarnya maka pasti dia akan merasa marah. Kira-kira orang dibicarakan kemudian marah, itu yang dibicarakan kebaikan atau keburukan, Pak? Keburukan. Kalau kebaikan maka tidak disebut ghibah. Maka sahabat kemudian bertanya dengan pertanyaan yang mewakili isi hati kita hari ini. Kata para sahabat, in kana fihi ma aqul ya Rasulullah. Kalau yang kami bicarakan itu memang apa adanya, memang terjadi pada saudara kami, bagaimana ya Rasulullah? Ya, kan begitu kurang lebih pertanyaan kita hari ini. Kalau memang yang dibicarakan itu benar, apa adanya, gimana? Ya, sebagian orang sudah tahu dosanya ghibah, ya, tapi dia masih melakukannya. Alasannya apa? Ini sebenarnya ghibah, tapi gimana ya? Ya memang benar. Kan begitu. Maka jamaah dimuliakan oleh Allah, Rasulullah kemudian menjelaskan, in kana fihi ma taqul faqad ghatabtahu wa illam yakun fihi ma taqul faqad bahattah. Kalau yang kamu bicarakan itu benar, apa adanya, benar-benar terjadi pada diri saudaramu, itulah yang disebut ghibah. Jadi ghibah itu kalau yang dibicarakan benar, apa adanya, memang ada pada diri saudara kita, keburukan itu memang melekat ada pada diri saudara kita, maka itulah yang disebut ghibah. Kalau yang dibicarakan itu tidak ada pada diri saudaramu, faqad bahattah, maka kamu tidak sekedar ghibah, tapi fitnah, lebih besar dosanya. Maka kata Imam Hasan Al-Basri, ulama besar dari kalangan tabi'in, bahkan penduduk Basrah menjulukinya Sayyidut Tabi'in. Demikian pula Umar bin Abdul Aziz menjulukinya Sayyidut Tabi'in. Kata beliau, pembicaraan manusia terhadap saudaranya yang membuat saudaranya itu marah itu terbagi 3. Pertama disebut ghibah, kalau yang dibicarakan itu benar, apa adanya. Kedua disebut buhtan, fitnah, kalau yang dibicarakan itu salah, tidak benar, tidak ada pada diri saudaranya. Dan yang ketiga disebut al-ifku, ketika seseorang itu membicarakan apapun yang dia dengar dari orang lain tentang saudaranya, belum jelas apakah itu benar ataukah salah, dan tiga-tiganya apakah ghibah, buhtan ataupun al-ifku, ini semuanya dibahas oleh Allah di dalam Al-Quran. Jemaah dimuliakan oleh Allah, ghibah itu sarananya banyak. Ada yang dengan lisan, dengan perkataan, dan ini yang banyak terjadi di tengah-tengah kita hari ini. 2 orang, 3 orang ngumpul. Biasanya yang kumpul itu laki-laki atau perempuan, Pak? Laki-laki apa perempuan? Kata yang duduk di bawah perempuan, kata yang duduk di atas laki-laki, Ustaz. Ya. Kalau ada satu perbuatan tidak ada yang mau mengakui, itu biasanya perbuatan baik atau jelek, Pak. Ya. Maka dari sini kita sudah paham ghibah itu jelek. Makanya bapak-bapaknya nggak mau mengakui, ibu-ibunya pun nggak mau mengakui. Jemaah dimuliakan oleh Allah, 2 orang, 3 orang kumpul lalu membicarakan aib saudaranya. Ini ghibah dengan lisan, terkadang dengan isyarat, ya. Maka Aisyah radhiyallahu anha
kedatangan tamu seorang wanita. Aisyah bercerita, dakhalat alaina imra'atun falamma tawallat awma'tu biyadi annaha qasirah. Datanglah seorang wanita kepadaku. Setelah dia pulang, aku berisyarat dengan tanganku bahwa wanita itu pendek. Orang disebut pendek, ini kebaikan atau keburukan, Pak? Keburukan. Maka Rasulullah menegurku, kata Aisyah, qad ghtabtiha, sungguh kamu telah menggunjingnya. Ya, kamu telah menghibah wanita itu. Jadi ghibah bisa dengan isyarat. Maka yang Allah tegur di dalam Al-Quran tidak hanya yang mencela dengan lisannya, tapi juga dengan isyaratnya. Wailul likulli humazatil lumazah. Ya, humazah itu yang mencela dengan lisannya, lumazah yang mencela dengan isyaratnya. Dua-duanya diancam oleh Allah dengan wail. Salah satu tafsir dari kata wail adalah wadin fi nari jahannam yahwi bihar rajulu arba'ina kharifan qabla ayyaqa'a qa'rahu. Jurang di dasar neraka jahannam. Orang itu untuk jatuh ke dalamnya hingga tiba ke dasarnya itu butuh waktu 40 tahun. Itu makna wail. Itulah ancaman terhadap orang yang mencela manusia, apakah dengan lisannya ataupun isyaratnya. Di era teknologi informasi seperti hari ini, ya, ghibah itu bisa dengan tulisan. Maka Imam Ghazali, ulama besar di abad ke-5 Hijriah, lahir tahun 450, wafat 505, itu sudah mengingatkan tentang bahayanya kolam. Ya, kolam itu pena. Padahal zaman itu belum zaman teknologi informasi, masih zaman manual. Beliau sudah mengingatkan tentang bahayanya qalam. Fa innahu ahadul lisanain. Kata beliau, pena itu adalah salah satu dari dua lisan. Artinya perwakilan lisan-lisan kita. Apalagi kita yang hidup di era teknologi informasi seperti hari ini. Maka hati-hati terhadap medsos yang kita miliki. Jangan sampai medsos kita menjadi sebab beratnya pertanggungjawaban kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang menyangka medsos itu area yang bebas hisab. Maka dia menulis seenak hatinya di sana. Terkadang menghina agama Allah, menghina syariat Allah, menghina ulama, mencaci maki saudaranya, memfitnah saudaranya. Hati-hati, itu kelak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana Allah mengumpamakan ghibah di dalam Al-Quran. Dalam ayat yang saya baca di muqaddimah tadi, surat Al-Hujurat, ayat yang ke-12. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan salah satu dari kalian menggunjing saudaranya. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Sukakah kalau ada salah satu dari kalian
memakan daging saudaranya yang sudah meninggal dunia. Fakarihtumuh, maka tentu kalian semua akan membencinya. Kalau ada dosa diumpamakan seperti makan daging manusia yang sudah meninggal dunia, kira-kira dosa seperti itu kecil atau besar, Pak? Kecil atau besar? Dosa yang besar. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengomentari ayat ini, kata beliau, innallaha harramal ghibah katahrimi aklil maitah. Allah itu haramkan ghibah seperti mengharamkan orang makan daging manusia yang sudah meninggal dunia. Sekitar berapa puluh tahun yang lalu, waktu itu saya masih SMP, ada berita menghebohkan negeri kita. Orang melakukan ritual ilmu hitam. Bagaimana bentuknya? Dia gali kuburan, lalu daging orang yang sudah meninggal itu bahkan sudah membusuk, itu dia ambil lalu dia makan. Bahkan namanya kita masih ingat sampai hari ini, ya, saking menjijikkannya perbuatan itu. Kira-kira, Pak, kalau ada orang melakukan perbuatan seperti itu, adakah orang yang memakluminya? Enggak ada. Apapun agamanya pasti mengingkarinya. Itulah perumpamaan ghibah. Maka Rasulullah SAW menegur dua orang, ya, yang sedang menggunjing. Rasulullah panggil keduanya. Rasulullah menegurnya dengan keras. Kalian berdua kemari. Maka Rasulullah menunjuk ke sebuah, ya, bangkai. Ya, ada bangkai keledai. Rasulullah menunjuk ke arahnya. Kalian lihat di sana ada bangkai keledai. Iya ya Rasul. Kalian makan itu sampai habis. Maka dua orang ini heran. Bagaimana mungkin kami makan bangkai ya Rasul? Kan haram. Kalian berdua baru saja makan daging saudara kalian. Itu lebih berat dosanya. Ya. Mengapa banyak orang hari ini terjatuh dalam ghibah? Di antaranya karena namanya dirubah. Ya, bukan ghibah, tapi cuma ngerumpi saja. Ya, bukan ghibah kok, tapi cuma, ya, gosip. Cuma infotainment. Ya, coba kalau namanya tidak dirubah. Ya, acara berikutnya adalah ghibah. Ya. Kira-kira ada nggak peminatnya, Pak? Tidak ada. Nah, setelah kita tahu apa itu ghibah, sarananya, ya, termasuk perumpamaannya yang begitu mengerikan, kira-kira bagaimana dampaknya? Dampak ghibah itu 3 dimensi sekaligus. Di dunia, di alam barzakh, dan juga di akhirat. Di dunia, ghibah itu menyebabkan kebencian manusia. Jangankan orang lain menggunjing orang lain, bahkan saudara menggunjing saudaranya, itu bisa menyebabkan kebencian. Padahal ini saudara, ada hubungan darah. Atau misalnya suami dengan istrinya, suami digunjing istrinya di belakangnya. Begitu istrinya arisan, ya, waktunya masih tersisa, pembagian arisan sudah selesai, lalu mereka kumpul menggunjing suaminya masing-masing. Ini sekedar contoh, ibu-ibu jangan tersinggung, ya.
Lalu suaminya tahu, kira-kira suami tambah sayang atau benci. Ibu-ibu kalau nggunjing suaminya, kira-kira setelah itu suaminya nambah uang belanja atau didiskon, Pak? Ya. Jadi begitu, ghibah itu menghadirkan kebencian manusia. Suami akan benci ketika digunjing istrinya. Begitu pula sebaliknya. Saudara akan benci bila digunjing saudaranya. Begitupun sebaliknya. Maka tidak ada kebersamaan apapun kalau ghibah sudah hadir di dalamnya, kecuali pasti kebersamaan itu akan dipenuhi kebencian satu sama lain, sekalipun tempatnya di masjid. Ya, kebersamaan yang baik, pengurus masjid kok sudah mulai gunjing satu sama lain, tidak lama lagi kepengurusan itu akan roboh karena dipenuhi dengan kebencian. Maka jangan sampai majelis kita apapun namanya disusupi oleh ghibah. Karena kalau itu muncul, maka pasti tidak lama lagi satu sama lain akan saling membenci. Ini di dunia. Di alam barzakh, alam kubur, ghibah itu mengundang azab. Dan azab kubur itu azab yang mengerikan, azab yang ditakutkan oleh Nabi menimpa umatnya. Maka Rasulullah mengajari umat ini satu doa seperti beliau mengajarkan Al-Quran. Kata para sahabat, Rasulullah mengajari kami doa ini seperti mengajari kami Al-Quran. Apa bunyi doanya? Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Jemaah dimuliakan oleh Allah, bagaimana salah satu bentuk azab kubur? Rasulullah menyebutkan di dalam hadisnya, wa yuqayyadu ilaihi a'ma abkam. Orang yang meninggal itu dikuasakan kepada makhluk yang bisu dan buta. Dia tidak punya belas kasihan. Fi yadihi mirzabatun min hadid. Di tangannya terdapat gada yang terbuat dari besi. Allati law duriba biha jabalun la saraturaban. Kalau gada itu dipukulkan ke gunung, gunung pun hancur jadi debu. Fayadribuhu darbatan hatta yasma'aha ma bainal masyriq wal maghrib ghairu tsaqalain. Lalu dia dipukul dengan gada itu. Suara pukulan itu terdengar dari ujung timur hingga ujung barat. Didengar oleh seluruh makhluk Allah kecuali dua saja, yaitu manusia dan jin. Maka apa di antara perkara yang mengundang azab yang begitu mengerikan? Di antaranya ghibah. Marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqabraini. Rasulullah melewati dua kuburan. Faqala innahuma la yu'azzabani. Sungguh keduanya diazab oleh Allah. Apa sebabnya? Amma ahaduhuma fakana la yastatiru minal baul. Yang satu diazab karena tidak beres urusan bersuci dari kencingnya. Ya, maka hati-hati. Ini perkara yang menjadi rutinitas kehidupan kita. Maka jangan sampai tidak bersih ketika istinja dari air kencingnya. Itu bisa menyebabkan azab kubur. Apa sebabnya? Karena syarat sahnya sholat kita itu adalah
suci, suci badan, suci pakaian, suci tempat sholat dari najis. Kalau ada najis, sholatnya sah atau tidak, Pak? Tidak sah, ya. Maka hati-hati dalam masalah ini. Kedua, wa ammal akharu fakana yamshi bin namimah. Adapun yang satu mengapa diazab oleh Allah? Karena namimah, mengadu domba, memprovokasi manusia supaya saling berkelahi satu sama lain. Sesama ormas Islam diadu sehingga mereka ribut satu sama lain. Ya, di era teknologi informasi seperti ini kita patut waspada. Ya, ada orang hobinya memotong video, lalu diberi narasi yang menyesatkan supaya manusia saling berkelahi terhadap saudaranya. Ini namimah. Orang yang melakukan itu nanti diazab dengan keras di alam kuburnya. Maka apa hubungannya dengan ghibah? Ya, orang yang melakukan namimah maka pasti sebelumnya melakukan ghibah. Ini kedua. Ketiga, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dimensi akhirat. Dampak dari ghibah itu mengerikan. Pertama, membuat kita bangkrut di akhirat. Ini banyak wajah-wajah pengusaha. Bangkrut itu ngeri apa enggak, Pak? Ngeri. Gara-gara bangkrut disita rumahnya, mobilnya. Padahal sebelumnya orang paling kaya di kompleknya. Tapi begitu bangkrut, ya, disita semuanya. Ini baru bangkrut dunia. Orang bangkrut di dunia masih ada peluang untuk bangkit lagi. Betapa banyak cerita orang sukses di dunia ini itu diawali dengan jatuh bangun, ya, bangkrut, tidak menyerah, ya, dia berusaha lagi, akhirnya sukses. Itu kalau masih di dunia. Tapi kalau bangkrutnya di akhirat, ada enggak, Pak, peluang untuk bangkit lagi? Tidak ada. Hari itu kata Ali bin Abi Thalib, hisabun la amal. Hanya ada hisab, tidak ada lagi peluang untuk amal. Kalau masih di dunia ada peluang untuk amal, tapi di akhirat tinggal hisab. Maka Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, atadruna manil muflis, tahukah kalian siapa itu orang yang bangkrut? Sahabat menjawab, al muflisu man la dinara wa la dirhamalah. Orang yang bangkrut itu yang tidak punya dinar, tidak punya dirham, tidak punya duit. Itu orang yang bangkrut ya Rasul. Maka Rasulullah meluruskan, al-muflisu may ya'ti yaumal qiyamati bi salatihi wa zakatihi wa saumihi wa hajjihi. Orang yang bangkrut adalah orang yang datang di hari kiamat kelak dengan segudang pahala kebaikannya. Dia punya pahala salat, punya pahala puasa, pahala zakat, pahala haji, dan pahala-pahala lainnya. Tapi kata Nabi, wa ya'ti wa qad syatama hadza wa akhadha mala hadza wa safaka dama hadza. Dia juga datang dengan segudang kezalimannya. Dia pernah mencaci saudaranya, menggunjing saudaranya, memfitnah saudaranya, mengambil harta saudaranya, bahkan mengalirkan darah saudaranya. Apa yang terjadi kemudian? Fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Maka kebaikan-kebaikannya diambil. Pahala solatnya diberikan kepada orang yang pernah dia caci maki. Pahala zakatnya diberikan kepada orang yang pernah dia ghibah. Pahala puasanya diberikan kepada orang yang pernah dia fitnah.
pahala hajinya diberikan kepada orang yang pernah dia ambil hartanya. Begitu cadangan pahalanya habis, yang nuntut masih banyak. Ya Allah, dulu saya dizalimi begini, saya digunjing begini, saya digunjing begitu. Apa yang terjadi kemudian? Kata Nabi, fa'idha faniyat hasanatuhu, kalau kebaikan-kebaikannya sudah habis, qabla ayyuqadha ma alaih, sebelum dosa-dosa kezalimannya terbayarkan, ukhidat hasanatuhu ukhidat sayyiatuhu wa turihat alaih, keburukan-keburukan orang yang dia zalimi diambil lalu diberikan kepadanya. Jadilah dia orang yang bangkrut, pahalanya habis, tidak cukup untuk membayar dosa-dosa kezalimannya, bahkan dosa-dosa orang yang terzalimi diambil lalu diberikan kepadanya. Ya, ini dampak pertama di akhirat. Dampak kedua di akhirat, orang yang ghibah maka kelak akan menyiksa dirinya sendiri di akhirat. Seperti ketika di dunia dia menyiksa saudaranya dengan ghibahnya. Ya, jadi ghibah ini bentuk perbuatan yang menyiksa orang lain. Orang tersiksa disebabkan ghibah yang dilakukan oleh saudaranya. Gara-gara dighibah, maka dia tidak berani keluar rumah. Karena setiap keluar rumah orang melihatnya dengan sinis. Bahkan ya tidak jarang sampai ada yang bunuh diri karena tidak tahan dengan pembicaraan orang lain di sekitarnya. Maka di akhirat dibalik oleh Allah, orang yang biasa ghibah di dunia, dia akan menyiksa dirinya sendiri. Rasulullah dalam peristiwa Mi'raj ditunjukkan sebuah pemandangan yang mengerikan. Kata beliau, lamma urijabi, ketika aku di-mi'rajkan oleh Allah, ra'aitun nasa, aku melihat sekelompok manusia, lahum, mereka itu memiliki ya kuku-kuku yang terbuat dari tembaga. Terbayang Pak, kuku dibuat dari apa? Tembaga. Kita punya kuku yang biasa saja, itu kalau kita tidur tidak sadar nggaruk-nggaruk, begitu bangun tidur perih atau enggak Pak? Perih, padahal cuma kuku biasa. Bagaimana kalau kukunya adalah tembaga? Yakhmishuna wujuhahum wa sudurahum, mereka mencakar-cakar wajah dan dada mereka. Fasa'altu Jibril, maka aku bertanya kepada Jibril, man haula, siapakah mereka itu? Kata Jibril, haula illadzina ya'kuluna luhuman nas wa waqa'u fi a'radihim. Mereka adalah orang yang gemar makan daging manusia. Makan daging manusia. Tadi perumpamaan untuk dosa apa Pak? Ghibah. Wa waqa'u fi a'radihim. Mereka gemar menjatuhkan kehormatan saudaranya. Ya. Maka hati-hati, jangan sampai ibadah-ibadah kita hari ini dirusak nilainya oleh ghibah, sehingga kita kelak menjadi orang yang bangkrut di hari kiamat, bahkan menyiksa diri kita dengan kuku-kuku yang terbuat dari tembaga. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, setelah kita tahu dampaknya di dunia,
di alam barzah hingga di akhirat. Berikutnya mari kita kenali sebabnya. Kok bisa orang terjatuh dalam dosa yang begitu mengerikan? Apa kira-kira sebabnya? Pertama, dha'ful iman, lemahnya iman. Imannya lemah disebabkan diantaranya dosa-dosa yang dia perbuat. Jadi iman bisa naik, bisa turun. Naik seiring ketaatan kita kepada Allah, turun seiring ya maksiat kita. Karena terlampau sering mengerjakan dosa, apakah dosa mata, telinga, lisan, tangan, kaki, maka akhirnya melahirkan dosa-dosa berikutnya. Kata Nabi, idza adznabal mu'min nukitat nuktatun sauda fi qalbih. Kalau mukmin terjatuh ke dalam dosa, muncullah noda hitam di hatinya. Fa in taba wastaghfara suqila qalbuh. Kalau seorang mukmin mengerjakan dosa, muncul noda hitam di hatinya. Kalau dia taubat, mohon ampun kepada Allah, hatinya jernih kembali. Wa in zada fazadat. Tapi kalau dia tambah lagi dosanya, bertambah pula noda hitam di hatinya. Hatta ta'luwa qalbah. Sampai akhirnya menutupi seluruh mata hatinya. Fadzalika huwar ron. Itulah yang disebut ron, penutup mata hati. Yang Allah berfirman di surat Al-Mutaffifin, kalla bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, mereka tertutup mata hatinya sehingga terjatuh dari satu dosa ke dosa yang lainnya. Sebabnya tidak lain tidak bukan dosa-dosa yang dia perbuat. Kedua, apa sebab orang bisa terjatuh dalam dosa yang begitu mengerikan, yaitu ghibah? Adalah karena al-hasad, ya. Hasad, iri terhadap saudaranya. Hasad ini macam-macam bentuknya, ya. Tamanni zawalin ni'mah anil ghair wa intiqalihi ilaih. Di antara bentuk hasad, orang berharap nikmat dari saudaranya itu hilang dan pindah ke dirinya. Kemudian di antara bentuknya, tamanni zawalin ni'mah anil ghair wa illam tantaqil ilaih. Berharap nikmat itu hilang dari saudaranya sekalipun nggak pindah ke dirinya. Ya, ini lebih jelek dari yang pertama. Kalau saya nggak punya, maka siapapun nggak boleh punya. Ya. Yang ketiga, mengharapkan nikmat yang sama seperti yang dimiliki saudaranya. Kalau tidak berhasil, maka dia berharap nikmat dari saudaranya itu hilang. Dan yang keempat, ini yang masih boleh, sekedar mengharapkan nikmat yang sama tanpa berharap nikmat itu hilang dari saudaranya. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hasad ini adalah sebab terjadinya dosa pertama, ya, di langit dan di bumi. Di langit dilakukan iblis. Iblis tidak mau sujud kepada Adam. Dia menolak perintah Allah. Apa kira-kira motifnya? Hasad. Maka iblis berkata, ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, aku lebih baik dibanding Adam. Aku engkau ciptakan dari api, sedangkan Adam cuma dari tanah. Ini argumennya iblis, disebabkan hasad kepada Adam. Di bumi
dilakukan oleh salah satu putranya Adam. Qabil membunuh saudaranya. Ya, terjadi pembunuhan pertama di muka bumi. Motifnya apa, Pak? Hasad. Maka hasad ini berbahaya. Allah sejajarkan hasad itu dengan segala bentuk dosa. Di surat Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Ada 3 kejahatan, ya, disejajarkan dengan hasad. Kejahatan malam, ya, kejahatan makhluk, kejahatan malam, dan kejahatan tukang sihir. Ini isyarat orang ketika hasad, dia bisa melakukan segala bentuk kejahatan dalam kehidupannya. Karena hasad, dia bisa ghibah saudaranya. Karena hasad, dia bisa fitnah saudaranya. Bahkan karena hasad, dia bisa sihir saudaranya. Bahkan dia bisa mengalirkan darah saudaranya. Ya. Ketiga, apa sebab orang terjatuh dalam dosa ghibah? Yaitu karena hubbud dunya, cinta kepada dunia. Maka kalau kita merenung, ya, kebanyakan manusia terjatuh dalam ghibah itu dalam urusan dunia apa akhirat, Pak? Dunia. Tetangganya beli mobil baru, yang beli tetangga. Pakai uang siapa, Pak? Tetangga. Ya. Yang pergi ke dealer dia, tetangganya yang pergi. Kok yang kepanasan tetangga sebelahnya? Dia nggak ikut bayar, dia nggak ikut susah payah, ya. Apa kira-kira sebabnya? Hubbud dunya. Yang bangun rumah tetangga, yang cari arsitek tetangga, yang beli material tetangga, pakai tabungannya tetangga. Kok yang kepanasan tetangga sebelahnya? Apa motifnya? Hubbud dunya. Maka Rasulullah tidak berlebihan mengatakan hubbud dunya ra'su kulli khati'ah, induk segala dosa. Ya, maka zaman dulu ada 3 perampok mendapatkan emas, maka mereka melarikan diri sembunyi di goa. Ya, ya kalau zaman sekarang koruptor lah. Ya, mereka melarikan diri, ya, ke goa. Mereka kemudian lapar. Akhirnya mereka rembukan, ini salah satu dari kita harus keluar beli makan. Kalau enggak bisa mati kelaparan kita. Jadi yang 2 jaga emas, yang 1 keluar beli makan. Maka 3-tiganya ini dijangkiti hubbud dunya. Yang 2 berkata, ini emas kalau kita bagi 3, dikit bagian kita. Tapi kalau kita bagi 2 lumayan. Ya. Kalau begitu gimana? Nah, nanti dia datang bawa makanan, kita habisi. Yang keluar beli makan ini juga sama. Ya, pikirannya hubbud dunya. Emas kalau dibagi 3 sedikit, tapi kalau saya kuasai sendiri banyak. Maka dia bubuhi racun pada, ya, makanan 2 saudaranya. Akhirnya masing-masing menjalankan rencananya. Begitu yang beli makan ini masuk ke gua, dieksekusi. Lalu makanan dimakan berdua, padahal sudah dibubuhi racun.
maka akhirnya tiga-tiganya mati. Apa sebabnya, Pak? Hubbud dunya. Ya. Maka orang ghibah itu karena hubbud dunya. Keempat, karena al-faragh, kebanyakan nganggur, nggak punya kerjaan. Ya, bukan karena pensiun, nganggur, Pak. Ya, sekalipun pensiun, kalau tidak nganggur, baik digunakan untuk kebaikan dunia, apalagi kebaikan akhirat, maka insya Allah selamat dari ghibah. Tapi karena nganggur, seharian nggak ada kerjaan, dari pagi sampai zuhur, akhirnya ngerumpi. Ya, nggak terasa sudah azan zuhur. Yuk kita sholat dulu. Habis sholat lanjut lagi. Ya, karena nganggur. Maka setelah kita faham sebabnya, berikutnya terakhir adalah terapinya. Tadi sebabnya 4, terapinya juga 4. Bagaimana terapinya supaya selamat dari ghibah? Pertama, taqwiyatul iman, menguatkan keimanan. Bagaimana caranya? Di antaranya duduk di majelis ilmu. Sahabat kalau ketemu satu sama lain, maka ngajak nambah iman. Kata Mu'adz bin Jabal, ijlis bina nu'min sa'ah. Ayo duduk sejenak bersama kami, kita tambah iman kita. Orang kalau hadir di majelis ilmu, dia faham bahayanya ghibah, maka ketika hendak melakukannya dia mikir, ya, dibenci manusia di dunia, diazab di kubur, diazab di akhirat. Jadi orang yang bangkrut dan menyiksa dirinya, maka akhirnya tidak jadi melakukan ghibah. Jadi menguatkan iman. Kedua, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yaitu dengan ar-ridha. Ridha terhadap apapun yang Allah berikan kepada kita. Kita yakini sepenuh hati yang Allah berikan kepada kita, itulah yang terbaik untuk kita. Kalau orang punya prinsip seperti itu, dia akan selamat dari ghibah. Ya. Kemudian yang ketiga yaitu hubbul akhirah, mencintai akhirat. Orientasi hidupnya akhirat, ya, bukan dunia. Dunia ini sudah ditentukan kadarnya oleh Allah. Jatah kita di dunia ini itu sudah ditentukan oleh Allah dan nggak mungkin tertukar. Kalau kita pilih yang halal, insya Allah dijauhkan dari yang haram. Tapi sebaliknya, kalau kita pilih yang haram, maka yang halal dijauhkan oleh Allah. Maka ada kisah menarik di zaman Ali bin Abi Thalib. Ali kedatangan orang yang meminta-minta. Lalu beliau berkata, ya tunggu sebentar, aku akan beri kamu 400 dirham. Maka orang ini nunggu. Agak lama Ali pulang. Orang ini kemudian suudzon, ini Ali ngeprank saya. Maka dia nggak sabar. Dia kemudian mengambil pelana kudanya Ali, dibawa pergi. Tidak lama kemudian Ali datang bawa 400 dirham. Mana orang tadi? Ya, rupanya dia sudah pergi membawa pelana kuda. Maka pembantunya lapor, ini pelana kuda kita hilang, nggak tahu siapa yang ngambil. Ya sudah, ini 400 dirham, kamu pergi beli pelana kuda. Pergilah dia ke pasar, ketemu orang jual pelana kuda, lalu dibeli 400 dirham. Begitu diserahkan ke Ali, Masya Allah, ini pelana kuda saya. Dari mana kamu dapat? Ada seorang penjual di pasar, ciri-cirinya begini, tingginya begini, bajunya begini.
Kata Ali, Masya Allah, kalau dia mau sabar sedikit, dia dapat yang halal. Tapi karena dia tidak sabar, maka dia dapat yang haram. Nilainya sama, 400 dirham. Bapak pilih mana? 400 juta halal atau 400 juta haram? Ya. Begitu jatah kita di dunia sudah ditentukan oleh Allah. Maka kalau kita punya prinsip seperti itu, insya Allah selamat dari ghibah. Ya. Terakhir yang keempat, yaitu mengisi hari-hari kita dengan amal kebaikan. Maka Al-Quran memberi isyarat, fa idza faraghta fansab. Kalau kamu selesai melakukan kebaikan, bersegeralah melakukan kebaikan berikutnya. Kira-kira kalau kita sibuk dengan ngaji seperti ini, habis ngaji di Masjid An-Nur, setelah ini ngaji di Masjid Al-Jihad, setelah itu pindah ke Masjid Asy-Syuhada, kira-kira sempat ghibah atau tidak, Pak? Enggak sempat. Karena terlalu banyak nganggur, makanya terjatuh dalam ghibah. Ini barangkali renungan untuk saya pribadi dan kita semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan oleh Allah dari ghibah, karena bisa menyebabkan kebencian di dunia, menyebabkan azab kubur, dan menyebabkan kita menjadi orang yang bangkrut dan menyiksa diri kita kelak di akhirat. Kalau ada yang benar semata-mata dari Allah, kalau ada yang salah, ini kekhilafan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan mohon maaf untuk pertemuan kali ini tidak ada tanya jawab. Saya baru pulang dari Padang, Pak. Ya. Tadi malam jam 11. Ya. Nah, kemudian tidur di tempat adik saya. Jadi belum pulang ini. Sudah seminggu belum pulang. Ya. Ini sudah waktunya pulang, ya, supaya enggak disebut Bang Thayyib. Saya akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, terima kasih atas materi yang diberikan. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik jemaah yang dirahmati Allah, kita akhiri kajian kita pada pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.